Hai guys, Pocophone yang merupakan anak perusahaannya Xiaomi merilis smartphone baru yang lagi hot-hotnya untuk saat ini. Harganya itu 4,7 jutaan untuk internal 64 dan 5,7 untuk internal yang 128. Jika dibanding dengan HP pesaing, harga serupa mah lewat. Soalnya Samsung Galaxy Note 9 aja itu kalah skor. Hebat kan? Mantap banget ini Xiaomi. By the way, ini HP Repri dapat di Gadget Mart ya. Ya, kau tau lah Gadget Mart itu paling update dan paling cepat dia ready barang-barang barunya. Jadi ya, HP baru itu cepat dan nggak ada mengenal HP-HP goib. Kalau di Gadget Mart semuanya fakta, nyata, dan cepat. Pokoknya intinya paling lengkap lah. Nah, dan buat teman-teman yang pengen tanya, request, dan berinteraksi langsung dengan Repri, kalian bisa komen di Instagram Repri. Pasti Repri balas komen kalian di Instagram. Oke? Oke. Boxnya itu berwarna hitam di bagian penutupnya. Ada bertulisan Pocophone by Xiaomi. Sedangkan di bagian belakangnya itu berwarna kuning ya. Dan menunjukkan spek secukupnya di bagian belakangnya. Oh ya, by the way, kalian yang mau tahu spek ya, kalian bisa buka link di deskripsi di bawah di video Repri ini ya. Saat Repri buka nih boxnya, kita bakal disambut dengan box kecil ya, berwarna kuning juga. Kemudian HP Pocophone-nya, kemudian kabel USB, kemudian kepala chargernya, kemudian kitab-kitab yang pastinya nggak bakal kita baca ini kitab-kitab Xiaomi. Terakhir kita bakal dapat silikon gel, dan seperti biasa Xiaomi nggak memberi headset. Itu sih mungkin. Jadi semua ini yang akan kalian dapatkan saat kalian membuka box Xiaomi. Maksudnya box Pocophone ini by Xiaomi maksudnya. Bodinya, ya bodinya ini dari plastik matte. What? Biasanya kan Xiaomi beri aluminium atau mungkin kaca kan untuk harga segini. Ya berhubung ini bukan Xiaomi, ini Pocophone, anaknya Xiaomi. Mungkin Pocophone menggunakan material plastik matte dan bagian sisi bodinya, kalau kita lihat itu kayaknya mirip banget kayak Xiaomi Redmi 5A ya, yang harga di bawah sejutaan dulu, ingat nggak? Ya, lekukannya mirip. Di bagian layar atas itu ada poni ya, smartphone, kemudian ada lensa kamera dan ada lubang headset ya, bukan headset ya, lubang headphone gitu. Untuk telepon terlihat juga sensor deep ya, sensor kedalaman itu ya. Di bagian bawah itu terlihat sedikit lebih tebal sih bezelnya, masih cukup tebal kalau menurut Repri ya. Jelas juga layarnya pakai 2,5D atau sedikit melengkung. Di bagian sisi bodi, perbatasan antara bodi dan kaca itu kayak list chrome, mirip seperti Oppo F7 guys. Di bagian sisi atasnya itu ada lubang headset dan lubang mikrofon video recording. Kemudian di bagian bawahnya itu ada lubang speaker, lubang charger, charger type C, dan lubang mikrofon telepon. Di bagian sisi kanannya itu ada tombol power atau tombol volume. Di bagian sisi kiri itu ada baki slot, memori, dan SIM. Kamera belakangnya itu berada di tengah-tengah bodinya berjajar dua, mirip kayak Huawei Nova 2i ya. Dan ada LED flash di bagian samping kanan lensa kameranya, dan sidik jarinya berada di bawah lensa kameranya. Dan kemudian ada logo Pocophone mengkilat dari chrome di bagian bawah back covernya. Jika kita melihat bodi, menurut Repri Pocophone ini tidak terlihat mewah sih. Apalagi saat dipandang, ketahuan bodinya plastik matte lagi. Rasa premium itu semakin akan kurang aja terasa saat kita menggenggam Pocophone ini. Namun jika kita melihat bagian depan layarnya, melihat lengkungan 2,5D nya itu mungkin memberikan sedikit kesan mewah pada layarnya. Tapi untuk bodinya nggak terlalu mewah sih. Untuk layar, ini mengangkat desain berponi dengan bezel bawah yang mungkin bisa dibilang masih terasa tebal ya menurut Repri. Apalagi kaca Pocophone ini sisi-sisinya itu sedikit melengkung alias 2,5D. Jadi kelihatan apik dan premium saja layarnya. Dan kali ini Repri memang sengaja men-shoot Pocophone di luar ruangan. Soalnya di dalam ya jelas banget, clear, tajam, serta nyaman di mata. Dilihat di sudut kemirangan ekstrim tetap clear juga layarnya. Pas dibawa keluar ruangan, ternyata layarnya nggak mengecewakan sama sekali ya. Layar tetap jelas dipandang, tetap clear, juga bahkan dilihat di sudut kemirangan ekstrim. Juga layarnya tetap nampak dibanding
ya dipandang, walaupun pada saat ini lagi panas-panasnya ya, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi ya masalah kualitas layar Pocophone ini. Memang clear, tajam, dan enak banget dipandang. Ya, sebelum kita bahas kinerja, kita lihat tampilan OS-nya dulu. Ini yang bikin Repri bingung dan merasa aneh sih. Jika melihat bentuk icon kemudian tatanan menu, ini Google murni banget ya, kayaknya flat banget tampilannya. Namun yang Repri bingung lagi, saat kita geser ke kanan mentok ke kiri ada menu search kayak MIUI 9. Saat dilihat tampilan multitaskingnya juga berjajar ke samping kayak kartu gitu, mirip MIUI 9 juga. Dan dicek di tentang ponsel itu MIUI 9 loh, tapi bentuk ikonnya tatanan menu, icon notifikasi gitu loh, itu mirip banget kayak tampilan Google, flat banget gitu ya, tampilan Google murni. Ya kalau Repri simpulkan sih, ini tampilan khas Pocophone kayaknya, yang merupakan perpaduan antara pengoperasian layaknya MIUI-nya Xiaomi dan tampilan yang sangat flat layaknya Google murni tanpa kustomisasi. Oke, kita bahas kinerja. Ini yang bikin Repri tercengang ya, jujur. Xiaomi ini memang gak tahu diri. Kenapa Repri bilang gak tahu diri? Kenapa sih Xiaomi ini memang kurang ajar ya? Harga HP ini cuma 4 jutaan lebih doang. Kenapa memberi spek serta kinerja di atas Samsung Note 9 yang harganya itu 13 juta? Bener kan? Gak habis pikir. Skor Antutunya itu tembus 250 ribuan untuk Pocophone ini. Ingat nggak kemarin review Samsung Note 9? Skor Antutunya tembus 240 ribuan doang. Jadi lebih rendah 10 ribuan. Ini kan Pocophone ini kan harganya 4 jutaan, sedangkan Samsung Note itu 13 jutaan. Tapi kinerjanya gila ini. Xiaomi Pocophone ini memang gila, dia memberi spek sampai mengalahkan Samsung Note yang harga 13 juta ya. Dan kalau misalnya kita bandingkan kinerjanya dengan smartphone lain seperti Oppo, Vivo, dan Huawei, itu mah lewat ya, sudah nggak usah lah. Yang penting ini menurut Repri ini HP kinerja terbaik dan tergahar di rentan harga 4 jutaan. Mantap kalau Pocophone ini, rekomendasi banget buat kalian para gamer sejati. Sip banget ya. Untuk tampilan kamera nih, buat kalian pengguna Xiaomi mungkin nggak akan beradaptasi atau mungkin kebingungan, karena tampilan serta peletakan menunya persis banget mirip kayak tampilan kamera bawaannya Xiaomi. Buat kalian yang nggak pernah memakai Xiaomi juga jangan khawatir. Tampilan kamera Pocophone ini sangat friendly dan simple seperti kameranya iPhone. Kalian bisa geser ke kiri atau ke kanan untuk mengganti fitur yang disediakan oleh Pocophone ini. Ya, hasil foto ini yang paling penting saat ini. Orang banyak mencari HP, mencari yang dilihat hasil fotonya, bener nggak? Dan di sini Repri menguji beberapa Repri coba kualitas foto kamera depan, Repri uji di luar ruangan. Hasil fotonya bagus, sangat detail, dan objek Repri gitu ya, di objek Repri namun sedikit blur di latar belakang, kayak sedikit bokeh gitu ya, dan natural banget. Pokoknya mantep banget rasanya kalau berfoto di luar ruangan ya ini. Kemudian berfoto membelakangi sumber cahaya, kualitasnya hampir serupa kayak foto di awal. Objek Repri tetap jelas dan cerah. Repri coba mode bokeh. Wow, hasilnya makin mantap saja kalau menurut Repri ya, kerasa natural banget hasilnya ini. Kemudian Repri coba tes di dalam ruangan. Hasilnya juga cukup baik. Paling semakin kurang cahaya, hasil fotonya gimana ya? Jadi kurang greget gitu ya. Ya, menangkap objek bergerak gitu jadi semakin kayak blur gitu kalau objek bergerak ya. Repri coba berfoto belakangi sumber cahaya, hasilnya juga tetap bagus, pencahayaannya juga pas. Jadi menurut Repri, foto selfie-nya ini sangat berkualitas dari segi detail, pencahayaan, dan komposisi warna yang natural banget. Pokoknya asli banget ya, natural banget, dan sedikit blur di latar belakang. Jadi makin mantap banget hasil foto selfie-nya Pocophone ini. Kemudian Repri tes kamera belakangnya lagi. Hasilnya bagus guys. Detailnya tajam ya, pencahayaannya pas, nyata. Namun ini memang lagi mendung-mendungnya ya, kondisi gelap-gelap harinya gitu ya. Repri coba foto bokehnya ya, mode potretnya lumayan rapi. Pocophone memberikan efek bokeh
pada hasil foto potretnya. Berganti angle, sedikit naik hasilnya, itu tetap bagus dan natural ya. Saat dibawa di kedalaman ya, ke dalam ruangan maksudnya, jadi sedikit penurunan sih detail mungkin ya, karena kondisi pencahayaan yang bertabrakan, nggak searah. Jadi pas di dalam ruangan ini kan banyak lampu sana sini, jadi sumber cahaya itu banyak bertabrakan, jadi mungkin kualitas detailnya itu jadi sedikit menurun ya kalau Repri lihat dari hasil foto kamera belakangnya ya. Berganti angle hasilnya cukup baik, pencahayaan juga, komposisi warna itu bagus. Kurang pada detail saja sih, sama aja. Ini masalahnya di detail aja kalau misalnya minim cahaya. Memoto lokasi ya, lokasi yang minim cahaya juga nih Repri coba ya. Ini minim cahaya, tempatnya hasilnya lumayan, memang terlihat lebih gelap dan detailnya di wilayah gelap itu semakin menurun. Ya, itu aja sih kurangnya. Kemudian memoto objek membelakangi sumber cahaya, hasilnya tetap bagus loh, cerah dan detail. Kalian bisa lihat promotor Akpan itu tepat, jelas ya, tetap jelas padahal dia membelakangi lampu loh. Ya, jadi kalau menurut Repri di rentan harga 4 juta ini kualitas kamera yang tergolong baik dan berkualitas jempolan lah menurut Repri dibanding HP lain dengan harga serupa. Lebih minim manipulasi, ini HP-nya, kameranya tuh lebih minim manipulasi atau efek pemutih serta warna yang natural banget ya, serta saturasi yang pas. Seperti nyata yang dihasilkan oleh kamera Pocophone ini, itu bagus banget kameranya. Oke, selanjutnya ini Repri coba uji video recordingnya ya. Hasil video kamera depan Repri uji di luar ruangan. Hasilnya cukup baik, pencahayaan stabil, kulit Repri terlihat natural dan eksotis. Itu yang Repri suka ya. Objek Repri itu fokus dan tajam, sedangkan di bagian backgroundnya itu sedikit blur atau bokeh. Kemudian Repri tes lagi di dalam ruangan. Hasilnya itu juga memuaskan guys. Pencahayaannya itu stabil, objek Repri tetap clear dan tajam, nggak ada gejala pencahayaan yang kadang gelap kadang terang gitu ya. Dynamic range-nya juga stabil. Jadi kalau menurut Repri video recording kamera depannya ini baik banget, mantap. Dan kemudian untuk video recording kamera belakang hasilnya berkualitas juga guys, nggak kalah kayaknya dengan kamera depannya. Pencahayaannya sangat stabil. Kemudian diajak berjalan itu always-nya itu berjalan sangat baik, nggak kerasa goncangan saat diajak berjalan atau bergerak. Warna yang dihasilkan natural dan baik. Kemarin Repri coba di dalam ruangan, hasilnya tetap bagus dan stabil, smooth banget gitu ya, dan pencahayaan stabil banget, nggak ada gejala kadang gelap kadang terang yang mengurangi kualitas video recordingnya. Jadi kalau menurut Repri kualitas video recordingnya Pocophone ini bisa diacungi jempol, ya, mantap banget ya kualitas video recordingnya. Warnanya, kualitas warnanya natural, kualitas pencahayaannya stabil, detail dan tajam, dan optical image stabilization-nya bekerja dengan baik. Jadi ini termasuk recommended banget buat modal kalian sebagai vlogger atau youtuber menggunakan ini HP ya, jika kalian masih belum mempunyai DSLR atau mirrorless. Sip. Yap, kayaknya semua kualitas yang dimiliki oleh Pocophone ini sudah Repri tunjukkan pada kalian sedetail-detailnya ya. Ini sudah cukup detail kalau Repri semua tunjukkan dan jelaskan. Dan mohon maaf jika Repri membuat karya berbeda seperti reviewer profesional seperti banyak kalian katakan ya, Repri reviewer abal-abal dan lain sebagainya. Repri nggak masalah sih, karena Repri beda pemikiran dengan mereka. Karena niat Repri buat video ini bukan buat profesional atau ngikutin reviewer lain yang ngebacain spek atau mungkin gimana gitu, enggak. Tapi di sini Repri berniat buat membantu kalian menemukan smartphone yang pas dan berkualitas serta mempermudah promotor brand yang bersangkutan, agar kalian nggak yang sudah lihat video Repri ini sudah tahu kualitasnya dan nggak perlu lagi kalian nanya-nanya lagi ke mereka, nggak perlu lagi gitu loh. Jadi kalian itu sudah lebih pintar daripada promotornya. Jadi itu yang Repri ingin sebenarnya dari Repri membuat video ini ya. Misalnya kalian ada pertanyaan, request, atau mungkin saran dan lain sebagainya dan ingin berinteraksi langsung dengan Repri, kalian bisa langsung komen di Instagram Repri ya. Dan komen-komen kalian di Instagram itu pasti Repri respon dan Repri balas. Itu aja. Kayaknya cukup sekian dari Repri. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Repri ini. Sekian dari Repri.
Salam.